Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dilimpahi keberkahan, sehat, rezeki, dan hidayahnya. Amin. Setelah cerita ngunduh jiwa tamat, untuk kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor mistis misteri di sebuah tambang emas di Pulau Kalimantan. Cerita ini ditulis oleh teman saya Jian di akun Kaskus. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak ceritanya bersama saya, Yulia. Tambang berdarah, bagian pertama. Di tahun 2012, aku bersama suami kakak sepupuku diajak oleh pamanku, yaitu ayah dari kakak sepupuku, untuk pergi ke sebuah lokasi pertambangan. Katanya, dia membuat sebuah toko yang melayani kebutuhan para penambang yang sekaligus menjadi pembeli emas dari para penambang. Lokasinya cukup jauh masuk ke dalam, sekitar 3 km dari jalan utama. Untuk kalian yang pernah kerja di tambang, pasti tahu bahwa jalan menuju lokasi tambang di hutan tidaklah mudah. Penuh dengan rintangan, mulai dari jalan yang turun naik, berlobang-lobang, berkayu-kayu, bahkan hingga tikungan tajam yang cuma muat untuk satu pejalan kaki. Jadi, kalau pakai motor dan kebetulan berpapasan, harus ada satu yang mengalah ke rumput. Tidak berpanjang lebar, kami pun sampai di lokasi dan di situ memang benar adanya. Sudah didirikan sebuah toko oleh pamanku. Tempatnya cukup strategis karena dekat dengan sungai dan pemukiman para penambang. Setiap hari mereka berkumpul pada saat malam di depan toko pamanku, yang memang disediakan sebuah TV. Tepat di hari keempat, pamanku pulang ke rumah karena toko itu memang untuk menantunya, yaitu Jali. Mereka turun ke jalan utama karena di dekat portal, yaitu pintu masuk lokasi yang dekat dengan jalan utama, untuk mengambil barang dagangan. Oh iya, di dekat portal itu, pamanku mendirikan sebuah garasi untuk menyimpan barang dagangan sebelum dibawa ke lokasi, sekaligus untuk memasukkan mobil jika dia bermalam di lokasi. Awalnya aku diajak turun untuk mengangkut barang-barang, tetapi karena waktu itu aku belum bisa naik motor, jadi cuman tinggal di toko. Cuma Jali dan pamanku yang turun mengambil barang-barang dagangan. Mula-mula pagi hari sangat ramai. Seperti biasa, para penambang berbelanja sebelum berangkat ke tambang masing-masing. Dan sekitar jam 7 pagi
seperti kampung mati. Ya, namanya juga hutan yang dibangun pondok-pondok. Ramai ketika ada orang dan kembali sepi ketika penghuninya pergi. Aku kemudian mencoba melihat-lihat keadaan di sekitar. Dan tak jauh dari situ ada sebuah lundang. Jika penasaran apa itu lundang, coba saja cek Google ya. Lundang itu sebuah lubang sumur besar bekas galian emas. Ada yang kecil beberapa meter diameternya, ada juga yang puluhan meter. Tergantung dari emasnya, yang jika banyak emas, maka semakin besar juga galiannya. Untuk yang besar, lebih mirip disebut danau, dengan hiasan pepohonan di pinggirnya dan hamparan pasir putih dengan air yang berwarna hijau. Dan tidak jauh dari lundang besar itu, ada sebuah lundang kecil dengan warna air kuning berlumut. Terlihat ada seorang wanita di pinggir lundang dan duduk di kayu yang sudah tumbang. Ku coba mendekat. Mungkin saja bisa berkenalan, siapa tahu bisa lebih akrab dengan warga di situ. Ketika aku mulai mendekat, aku sadar bahwa yang aku lihat tersebut bukanlah manusia, tetapi sesosok makhluk astral yang mungkin tidak terbiasa dengan kehadiran pendatang baru sepertiku. Dengan hati-hati, ku coba mendekatinya karena masih penasaran untuk memastikan sosok yang kulihat itu sebenarnya. Ketika makin mendekat sekitar 5 meter jaraknya antara aku dan dia tiba-tiba menoleh kepadaku dengan senyum lebar dan tawa yang terasa menyayat telinga. Aku pun langsung kaget, mau lari, tapi malah dia duluan yang menghilang. Sejenak aku jadi bingung, mau ngapain, antara mau lari atau mencari sosok itu. Karena siapa tahu saja dia masih di sekitar situ. Kalau masih di situ kan ngeri, karena dekat dengan toko. Ketika aku mencoba melihat-lihat di sekitar, terdengar Jali memanggilku. Aku segera balik, karena tokonya yang aku tutup dan kuncinya aku bawa. Setibanya di toko, aku lihat Jali membawa banyak barang di motornya. Dan aku pun membuka kunci toko untuk memasukkan barang-barang. Tadi kemana saja? Kok tokonya ditutup? Dan dipanggil lama baru datang? Tanya Jali. Oh, tadi cari-cari tempat buat Kak. Jawabku sekenanya. Ya sudah, segera bantu aku masukin barang-barang ke toko, perintah Jali. Oke, siap Kak. Aku pun segera membantu Jali memasukkan barang-barang dagangan ke dalam toko. Oh iya,
Jangan lupa, itu di bawah parabola ada beberapa rak telur. Bawa masuk ke dapur. Karena pecah bekas tadi saat jatuh dari motor. Mungkin lebih 10 bijian, kata Jali. Oke, siap, Kak. Aku pun bergegas memasukkan barang-barang dagangan ke dalam toko. Ketika selesai masukin semua barang yang ada di motor, aku pun bergegas ke tempat yang ditunjuk Jali. Aku mengambil telur yang berada di bawah parabola di samping rumah. Ketika sampai di sana, aku terlonjak kaget. Kulihat ada sesosok makhluk hijau yang sedang duduk di situ dan menjilati telur-telur yang pecah. Aku pun langsung muntah dan lari ke depan. Melihat aku lari ke depan, Jali menghampiriku dan bertanya, "Kamu itu kenapa? Kok malah balik? Telurnya mana?" tanya Jali dengan heran. "Jijik aku, Kak. Coba lihat di sana," jawabku sambil bergidik ngeri. Aku pun segera mengajak Jali untuk melihat makhluk yang memakan telur tadi di samping rumah. "Tuh kan, Kak," tunjukku sambil menatap sosok itu. "Mana? Memangnya ada apa dengan telurnya?" tanya Jali sambil menatapku dengan heran. Seketika aku teringat, dia tidak bisa melihat apa yang kulihat. Aku pun bingung mau ngomong apa dengan alasan apa. "Oh, anu Kak, tadi itu," jawabku dengan bingung. Anu apa?" tanya Jali dengan kesal. "Itu tadi di sana ada anjing makan telur. Mungkin mereka sudah pergi, Kak." "Oh, ya udah, buang saja, nggak usah diambil lagi. Mungkin rezeki anjing itu. Nanti ambil telurnya pakai plastik bekasnya dan bakar di tempat pembakaran sana," jelas Jali sambil menunjuk tumpukan bekas tempat pembakaran sampah. "Iya, Kak." Setelah itu, kami pun kembali ke depan untuk menyusun barang-barang yang barusan diangkut untuk ditata di raknya. Dan makhluk hijau itu pun masih asik memakan telur-telur pecah itu. Kami pun ngobrol-ngobrol sambil merapikan barang dagangan. Jali pun berpesan kepadaku, "Di sini, kalau dengar suara tikus, hati-hati. Kadang ada kobra, boleh jadi itu tikus sedang digigit kobra. Jadi, jangan didekati." "Iya, Kak." Setelah selesai menyusun barang-barang dagangan, aku pun ambil plastik untuk memasukkan bekas telur pecah tadi untuk dibawa ke tempat pembakaran, sekaligus membakar kardus bekas. Aku lihat sosok itu masih asik memakan telur. Padahal cukup lumayan lama, tapi dia masih belum pergi.
Aku coba mendekatinya dan mencoba ngobrol dengan dia dan memberanikan diri aku ngomong. "Datuk lagi ngapa?" Datuk adalah sebutan lain dari makhluk halus dalam bahasa Banjar. Tapi kata datuk juga digunakan untuk menyebut orang tua zaman dulu dan orang yang sangat dihormati. Maaf kalau mengagetkan. Saya cuma mau mencicipi telur ini. Saya penghuni asli tempat ini. Kebetulan saya lewat dan ada telur pecah. Jadi, mohon maaf kalau saya lancang. Karena saya sangat suka dengan aromanya. Jawab sosok itu dengan sopan. "Oh, gak apa-apa, Datuk. Saya tadi cuma kaget kok." Jawabku dengan gaya sok santai, padahal aku pura-pura berani. Tetapi mendengar perkataannya yang sopan, aku pun mulai tidak takut karena kelihatannya dia juga baik. "Kamu mau ambil telur ini ya?" tanya sosok itu. "Iya, Datu. Mau aku bakar yang pecah ini. Yang masih bagusnya mau dibawa ke rumah," jelasku. "Oh, silahkan. Tapi ini mubadir kalau dibakar. Masih ada sisa di dalam pecahannya. Kamu kumpulin aja telurnya dan buang di lundang. Lumayan buat makan ikan-ikan yang berada di lundang tersebut. Dan cangkangnya baru dibakar," jelas Datu tersebut. "Oh iya ya. Injih, makasih Datu. Pinter juga ini sosok hantu," pikirku sambil menatap lekat sosok itu. "Ya sudah, aku pamit dulu ya. Kamu orang baru ya? Aku baru lihat kamu." "Inggih benar, Datu. Kalau ada waktu, jangan lupa mampir ke rumah saya. Rumah saya ada di bawah pohon pinus di pinggir sungai itu," jelasnya sambil berpamitan. "Iya, Datu, makasih. Kalau ada waktu, saya ke sana." Dia pun kembali pergi menghilang dalam sekejap. Aku pun mengumpulkan sisa-sisa telur pecah tadi untuk dibuang ke air untuk dikasihkan makan ikan-ikan di sungai. Sesampainya di lundang, aku cemplungin telur-telur tadi, hanya isinya saja. Cangkangnya aku sisihkan untuk dibakar. Dan ikan-ikan tanpa dikomando pada keluar memakan telur-telur tadi. Melihat sekumpulan ikan-ikan, aku pun jadi langsung kepikiran ingin mancing. Lumayan kalau dipancing, pikirku. Karena kulihat ikan-ikan haruan dan ikan taumannya besar-besar. Udah gitu, ada juga lele yang besar warna hitam kekuningan. Air lundangnya jernih dengan kedalaman sekitar 2 meter. Jadi, masih terlihat dengan jelas ikan keluyuran di dasarnya.
Setelah selesai, aku lanjut ke pembakaran. Jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 100 meter dari toko. Tempat itu memang dijadikan khusus untuk membakar sampah oleh penduduk sekitar, yaitu para penambang, karena merupakan hamparan pasir putih yang luas. Kalau di tempat lain masih banyak rumputnya, jadi takutnya nanti menjalar dan terjadi kebakaran. Tapi di tempat tadi aman sebab luas hamparannya. Ketika aku membakar cangkang-cangkang telur, aku tunggui apinya karena ditakutkan terbawa angin. Jadi ditunggui sampai padam apinya. Tidak berselang lama, aku melihat ada lagi wanita yang sebelumnya kutemui di lundang kecil. Aku langsung kaget, tapi aku masih tetap terdiam di tempat, pura-pura tidak tahu. Dia terlihat berjalan mulai mendekatiku, sekitar berjarak antara 20 meter dariku. Apinya buru-buru aku pukul-pukul dengan kayu supaya cepat padam. Dan setelah padam, aku pun bergegas langsung lari pulang. Sesampainya di toko, dengan nafas terenggah-enggah, aku lihat di sekitar dan tidak ada apa-apa. Syukurlah dia tidak mengikutiku pulang, pikirku. Sesampainya di dalam toko, Jali ngajakin makan dan kulihat sudah ada hidangan di atas meja yang enak-enak untuk standar kami yang berada di tengah hutan. Aku pun penasaran dan bertanya, "Kak, kok ada masakan sayur-sayuran? Perasaan kita nggak ada stok sayur. Masakannya juga enak lagi. Pian kan nggak bisa masak. Paling bisanya rebus mie dan dadar telur." Oh, makanan ini. Makanan ini tadi dikasih sama ibu-ibu barusan. Aku pun seketika kaget dan menatap Jali dengan lekat. Jangan-jangan ini hantu wanita yang kulihat tadi itu menyamar. Demikianlah kisah awal dari Tambang Berdarah. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscriber-nya. Dan agar tidak ketinggalan lanjutan dari kisah ini, jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya. Sekian dari saya, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.